Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran mubarakah wa farada alaina as-siyam li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaidi bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini, detik ini, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat taufik wal hidayah, nikmat sehat dan sempat. Dengan nikmat tersebut kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat yang lebih besar kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambah nikmatmu, dan apabila kalian kufur atas nikmatku, ingat azabku sangatlah pedih. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mutmi'il ji'an wa sha'im fi syahri Ramadan. Surga merindukan daripada 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan umatku, di mana kita di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan syafaat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Di bulan Ramadan yang mulia ini, kita gunakan waktu kita untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu menghatamkan Al-Quran, karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan begitu banyak pahala ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menghatamkan Al-Quran, ketika kita melantunkan Al-Quran dengan jiwa yang tenang ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam hati kita, memberikan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua yang dirindukan daripada surga adalah orang yang selalu menjaga lisannya, maka orang tersebut akan selamat baik di dunia maupun di akhirat.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada hari akhir, maka dia akan selalu menjaga lisannya daripada perkataan yang baik dan diam untuk selalu menjaga lisannya daripada perbuatan yang buruk. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan seseorang akan masuk surga dan dengan lisan juga seseorang akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa karena mencaci saudaranya, karena berbuat sesuatu dengan lisannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya menahan lapar dan haus. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga lisan kita agar tidak membicarakan aib orang dan tidak membicarakan keburukan orang. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga yang dirindukan daripada surga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi kita untuk membantu daripada orang yang kelaparan, memberi makan mereka, apalagi orang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita beri, setiap apa yang kita kasih, orang yang memberi akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang menerima. Setiap kebaikan di bulan Ramadan, baik kita memberi makan kepada orang yang membutuhkan atau kita bersedekah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala sesuai dengan apa yang kita beri. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kesempatan di bulan Ramadan ini, mari kita gunakan harta kita, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu daripada sesama umat muslim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kalian mendapatkan predikat takwa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa menjaga seluruh anggota badan kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan kita agar tidak berbicara dengan yang kotor atau mencaci maki, menjaga tangan kita dari memegang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga mata kita daripada melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kaki kita untuk tidak pergi ke tempat yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang dirindukan oleh surga. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.